Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, salam, haleluya. Jadi kalau saya katakan haleluya, jawabnya puji Tuhan. Itu salam Pantekosta. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Ardeanias Tarigan MTH, pengurus pusat Gereja Pentakosta Indonesia bersama dengan ibu dan rombongan. Berarti Bapak Ardeanias Tarigan ini lahir di Nias ya? Karena ada nama Niasnya. Atau beliau cinta Nias karena seringkali datang ke Nias ya. Sudah diprediksi sama orang tua yang melahirkan. Yang saya hormati Bapak Pendeta T.H. Reva MAMTH, Ketua Wilayah atau Koordinator Wilayah GPI Kabupaten Nias, bersama dengan seluruh Bapak Ibu pengurus Wilayah GPI Kabupaten Nias. Yang saya hormati Ketua PGPI Kota Gunung Soli, Bapak Pendeta Yonatan MPL Mauli MTH. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Gembala Sidang se-GPI wilayah Nias yang hari ini melaksanakan perayaan Natal di Gedung Salamadu. Yang saya hormati seluruh pengerja-pengerja gereja sewilayah GPI Nias dan sekitarnya, seluruh Bapak Ibu tokoh GPI yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan ketua panitia yang kami hormati bersama dengan seluruh jajarannya, dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di Gedung Salamadu ini dalam rangka mengikuti ibadah perayaan Natal. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kasih karunia-Nya kita bisa berada sebagaimana kita ada hari ini di sini untuk mengikuti ibadah perayaan Natal. Dan atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah berkenan mengundang kami untuk menghadiri perayaan Natal pada kesempatan siang hari ini. Kami sangat berbahagia bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kami terlambat, kami mohon maaf sebelumnya karena tadi kami harus menyelesaikan tugas juga melayani Natal wilayah GSY Kabupaten Nias di Kecamatan Gido. Jadi mohon maaf kepada panitia kalau saya tidak bisa hadir. Kalau saya sudah diperintah khotbah, roh saya langsung menyala-nyala, saya harus lakukan. Karena tugas utama sebenarnya adalah melayani Tuhan ya di mimbar, baru yang lainnya itu adalah tugas tambahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi waktu sampai di dalam ruangan langsung membaca subtema, yaitu biarlah melalui perayaan Natal tahun ini penyertaan Tuhan dinyatakan agar kita tetap teguh mengalahkan segala ketakutan. Dengan tema yang diangkat tadi tentu sudah diurai oleh Bapak Pendeta Khotbah, yaitu menghempaskan ketakutan. Menghempaskan. Ini sebuah tindakan iman. Kalau kita membaca referensi lainnya dalam Filipi pasal yang ke-6, kalau saya tidak salah ayatnya, Filipi 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi,
Janganlah kamu khawatir akan segala sesuatu, tapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ketakutan sebenarnya mempunyai nilai positif kalau ini kita tempatkan pada posisi yang benar sesuai dengan firman Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya kata takut itu dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, bertujuan berarti yaitu penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan. Itulah ketakutan yang sebenarnya. Bahwa kita mempunyai rasa hormat kepada Tuhan, ya, kita mempunyai respect, penyembahan kita kepada Allah kita sebagai pencipta langit dan bumi dan yang mempunyai nafas kehidupan kita ini. Dan kepadanya lah sesungguhnya kita harus takut. Tapi saya yakin bahwa panitia dalam mengangkat tema ini menyatakan kepada kita bahwa janganlah kita takut terhadap dunia dengan segala isinya. Kalau dunia menawarkan ketakutan, Bapak Ibu Saudara, sekarang sedang menjelang pemilu. Para pembicara-pembicara di media mengatakan ini adalah tahun yang menakutkan. Kenapa? Karena keputusan berdiri tegaknya NKRI di masa yang akan datang ditentukan oleh hasil pemilu yang akan dilaksanakan 14 Februari yang akan datang. Tapi tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menghempaskan segala ketakutan dan kekhawatiran kita tentang apa yang diprediksi dunia tentang Indonesia, tentang apa yang diprediksi oleh orang lain tentang masa depan kita secara pribadi. Kenapa kita tidak harus takut? Kenapa kita harus melepaskan segala kekhawatiran itu? Karena saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita mempunyai Tuhan yang sebelum dilahirkan ada roh yang mengatakan, ada malaikat yang mengatakan, nanti engkau menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Lalu kemudian malaikat lagi berkata kepada ayah dan ibunya, engkau harus menamai dia Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita tidak perlu takut karena ada Immanuel yang selalu menyertai kita. Ya. Sebagai orang yang percaya dan sebagai orang Pentakosta. Orang Pentakosta ini, Pak Ketua PGPI Kota Gunung Kidul sering menyampaikan begini, Pentakosta heranlah. Kenapa Pentakosta heranlah? Sebab apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita rencanakan, itulah yang Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu, banyak sekali yang datang ke rumahku, banyak sekali orang tua saya, sanak saudara yang datang menelepon kami mengatakan, Pak Taligan, Pak Berkat, ada uangmu. Saya bilang tidak ada uangmu. Bah, kalau begitu tidak menang Bapak sebagai anggota DPR. Karena sekarang sudah mulai banyak orang yang mencatatkan namanya untuk menerima uang nanti tanggal 14. Saya bilang tidak apa-apa, saya tidak takut. Kenapa saya tidak takut? Karena saya mempunyai Tuhan. Karena saya mempunyai Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Amin. Nah, saya mempunyai orang-orang Pentakosta
tinggi terhadap yang namanya komitmen. Ya. Ada yang saya dengar kemarin waktu Dunia Selatan, Pak Jonathan Tauhid, ya, 3 huruf P3, Pantekosta, pilih Pantekosta. Bukan Partai Persatuan Pembangunan, ya. P3, Pantekosta, pilih Pantekosta. Tentu yang merasa dirinya bukan Pantekosta, tentu saya tidak menyampaikan hal ini. Tapi kalau Bapak merasa diri Pantekosta, maka pilihlah Pantekosta. Amin. Tapi kalau tidak dipilih, minimal doakanlah orang-orang Pantekosta yang sedang berjuang untuk Pantekosta. Amin. Ya, Pak kan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya saya ingin sering kali saya bilang kalau bisa besoklah pemilu itu, supaya bisa selesai ini batu berat sekali di kepala ini, supaya langsung batu bisa terbuka, lepas semua beban ini. Jadi ya, kalau mana yang dipilih oleh Tuhan, itulah yang akan terpilih. Saya yakin dan percaya bahwa Pantekosta ini akan terus menyala. Ya, Pantekosta ini akan terus menyala, dan kita tidak akan lagi menjadi pengekor. Kita akan menjadi kepala. Kita yang akan menentukan nasib daerah kita. Kemarin 5 tahun yang lalu dengan Pak Yonatan Lawli, kami pernah menghitung jumlah Pantekosta di Pulau Nias. Ya, kami pernah menghitung dengan seluruh denominasi gereja yang ada bersama dengan gereja-gereja karismatik. Pak Tarigan, ternyata jumlahnya itu, Pak, jiwanya itu hampir 200.000, Pak. Jiwa ya. Kalau kita buang setengahnya, berarti ada 100.000 yang milih. Ya, tinggal nanti kepada Pak Tarigan, mau dimanakan yang 100.000 suara ini ke depan. Ya, tentu kita berharap bahwa anak Tuhan akan banyak yang duduk sebagai wakil kita, baik di legislatif maupun di pemerintahan. Apa yang dirindukan oleh panitia melalui perayaan ini, penyertaan Tuhan dinyatakan dan teguh mengalahkan segala ketakutan, supaya di tahun 2024 ini saya doakan diberikan Tuhan terhadap Gereja Pentakosta Indonesia. Amin. Ya, saya berdoa supaya berapa gereja kita sekarang, Pak Kehe? 121 gereja GPI yang tercatat di 2024 hingga tanggal 28 ini. Saya berdoa nantinya di tahun depan gereja GPI di wilayah ini bertambah menjadi 200 gereja. Amin. Kenapa saya mengatakan itu, Pak Yonatan Tauhid? Karena gereja GPI ini punya sekolah. Setiap gereja yang mempunyai sekolah, maka gereja itu punya masa depan. Sama seperti GPDI. Kenapa GPDI bisa berkembang? Karena GPDI konsisten punya sekolah. Kami di GPT, Pak, sudah mulai lain sekolah kami, Pak. Ya. Jadi saya tidak berjanji ada masa depan di situ. Tapi ketika nanti suatu saat kami punya sekolah lagi, barulah kami sedang mengalami memang sekarang stagnasi berjalan di depan, berjalan di tempat. Tapi saya berdoa bagi GPI yang sudah punya sekolah, bagi GPD yang sudah punya sekolah, ini harus dilanjutkan supaya masa depan gereja ini tetap ada dan terus bertambah di masa yang akan datang. Di Nia Selatan, di wilayah GPI Nia Selatan, kemarin saya sampaikan di rapat kerja mereka, saya katakan, kalau Tuhan berkenan memberikan saya kesempatan lagi menjadi anggota DPRD, saya katakan kepada Pak Tila Menua, ketua wilayahnya, Pak,
cari tanah, kita bangun gedung serba guna, aula besar untuk gereja GPI wilayah Kabupaten Nias Selatan. 100% anggarannya dari saya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Ya, dan saya juga akan melakukan hal yang sama di wilayah Nias ini kalau Tuhan memberi kita kesempatan. Sudah kita lakukan, tapi akan kita lakukan lagi supaya tidak perlu lagi kita sewa gedung Salak Madu pada masa yang akan datang untuk Natal. Amin. Lebih baik kita punya aset sendiri seperti GPDI dan di GPI punya gedung Pentakosta di Siantar, ada hall Raja Wali, terbang tinggi. Kalau di GPDI apa namanya, Pentakosta Center, wah, saya juga akan bangun Tabernacle Center. Ya, ini kerja kita, tidak bisa dipikirkan hanya satu orang. Kalau kita mau Pantai Kosta itu tegak di Pulau Nias, kita tidak mau jejak Pantai Kosta hilang di masa yang akan datang. Kita mau jejak ini terus ada dan ada hingga Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Siapa yang bisa mewujudkan itu? Kitalah sebagai orang-orang Pantai Kosta yang memberikan kepercayaan kepada orang-orang Pantai Kosta. Sepakat kita? Mudah-mudahan di tanggal 14 kita semua bersepakat. Tuhan Yesus memberkati. Ini yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah apa yang kami sampaikan ini, dan kiranya Natal ini membawa bahagia buat kita semua. Saudara sekalian, apakah bahagia? Katakan, saya bahagia. Haleluya. Saya doakan kita semua bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
yang kami hormati Bapak Pengurus Pusat dan Ibu dan Sekolah, yang kami hormati Bapak Pengurus Wilayah beserta Ibu dan Pengurus DPI Wilayah Nias, yang kami hormati hamba-hamba Tuhan di DPI Wilayah Nias, yang kami hormati Bapak Pendeta Loli, begitu juga Pak Anggota DPD, Pak Pendeta Loli, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu pada kesempatan ini, di mana satu kesaksian saya bahwa saya baru sekali hadir di Natal di GPI Wilayah Nias. Ya, saya justru mengatakan bahwa yang baru sekali ini saya hadir bersama-sama dengan Bapak-bapak hamba Tuhan, di mana jujur saya sampaikan gedung Selamat Madu ini tadi saya nggak tahu, sempat ke arah Madula. Jadi ketika saya bertanya, ya tentu diberikan petunjuk bahwa ambil jalan tengah. Makanya saya bisa boleh nyampe di gedung Salamadu dengan mengambil jalan tengah. Jadi saya tidak tersesat. Tentu puji Tuhan, pada perayaan Natal kali ini, ya jujur saya katakan bahwa yang tidak saya kenal jadi kenal. Banyak hamba Tuhan yang selama ini mungkin jumpa di setiap kegiatan, namun ketika sudah berkumpul di gedung ini dalam perayaan Natal GPI Wilayah Nias pada hari ini, tentu baru saling mengenal. Mungkin selama ini juga ada yang mengenal saya secara pribadi, tentu ya mungkin hanya kenal begitu saja. Tentu rasa sukacita kita boleh merayakan Natal GPI Wilayah Nias pada hari ini. Semoga perayaan Natal yang sedang berjalan dapat membawa berkat kepada kita nantinya ketika kita sudah pulang ke rumah kita masing-masing. Kedua, pada kesempatan ini saya bersama Pak Benar Suharewa, anggota DPRD Kabupaten Nias Utara dari Partai Hanura, menyampaikan kepada Bapak Ibu, hamba Tuhan dan seluruh jemaat, mohon doa dan dukungan. Kami mau merindukan melanjutkan periode 2024-2029 di lembaga DPRD Kabupaten Nias Utara. Tentu ketika tema Natal kita pada hari ini tadi, saya benar-benar dikuatkan bahwa rasa kekhawatiran, rasa ketakutan tentu telah dihempaskan oleh Roh Kudus. Amin. Tentu mudah-mudahan pada pelaksanaan pesta demokrasi pada tanggal 15 Februari ke depan, Tuhan tetap dimuliakan dalam hidup saya dan juga dalam pelayanan. Tentu harapan kita agar sukacita kepada anak-anak Tuhan, warga GPI yang ada di wilayah Nias dapat berpihak kepada anak-anak Tuhan. Itu harapan kita, dan tentu
Bupati Nias Utara tentu sangat merindukan agar perkembangan GPI di wilayah Nias semakin meningkat di hari-hari yang akan datang. Demikian saja pesan dan kesan Natal pada saat ini. Mohon maaf jika seandainya ada kelemahan dan kekurangan kami mohon dimaklumi. Sekian dan kembali saya sapa kita semua. Haleluya! Haleluya! Terima kasih.
kami hormati Bapak Pengurus Pusat, dalam hal ini Bapak Dr. Atarigan MTH, sekaligus pengkhotbah Natal pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Korwin DPU Leanias, yang kami hormati seluruh Bapak-bapak pembantu umum, sekaligus pimpinan resor, pimpinan sidang, dan seluruh hamba-hamba Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia wilayah Nias. Pada hari ini kita bersuka cita luar biasa lewat perayaan Natal GPI wilayah Nias yang sangat luar biasa. Begitu banyak pesan dan kesan pada hari ini yang telah kita dengarkan dan kita terima dari Bapak Pendeta Pengkhotbah, memberikan kita semangat, motivasi di dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pembantu umum, sebagai pimpinan sidang, dan seluruh hamba-hamba Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia. Ada satu tanda kutip yang saya rekam sesuai dengan subtema pada hari ini, bahwa penyertaan Tuhan dinyatakan, puji Tuhan. Artinya dalam pelayanan kita jadi percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, selalu melindungi, selalu memberikan kekuatan bagi kita agar pelayanan kita di Gereja Pentakosta Indonesia di tahun 2024 ini sungguh luar biasa, semakin bertumbuh, ya, semakin kuat semangat. Terlebih dalam tahun 2024 ini adalah tahun demokrasi. Telah kita dengarkan dari mewakili Bapak Pendeta Dr. Sabab Sinaga MM. Mungkin Bapak Ibu kami tidak lupa apa yang telah disampaikan pada hari ini yang diwakili oleh Bapak Ibu dan juga Bapak Pendeta Atarigan. Kami selalu mengingat pesan-pesan kami seluruh hamba-hamba Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia dan seluruh jemaat, bahkan di luar jemaat pun bisa kita menyampaikan, karena challenge DPP Pusat ini adalah pendeta, ya, pendeta. Mari kita bersatu hati, bersatu pikiran untuk pemilihan demokrasi pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan kepada panitia yang telah berjillah, segala jillah Bapak Ibu panitia, kalau kami dari pembantu umum pengurus wilayah tidak balasan, Tuhan yang membalas dalam keluarga, pelayanan pengabdian dalam pekerjaan. Semoga Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin jangan kita terus ada yang kurang, karena masih banyak berkat-berkat Tuhan yang baru kita terima. Masih ada kupon berhadiah. Mari Bapak Ibu kita menunggu sampai selesai acara ini. Semoga kita bertambah menerima berkat. Luar berkat dari firman Tuhan, mungkin ada kupon berhadiah yang telah disediakan oleh panitia. Mudah-mudahan kita berdoa supaya kita mendapat berkat yang luar biasa. Demikian pesan dan kesan yang kami sampaikan mewakili para pembantu umum GPI Leanias. Semoga Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. Salam. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk pemerintah Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Nias Utara, bahkan seluruh Pulau Nias ini. Selenggarakanlah kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada pemerintah daerah kami dan kepada semuanya penyelenggara pemerintahan kami. Berkatilah semuanya program-program yang dicanangkan di wilayah Nias ini Tuhan, demi membangkitkan pelayanan dan penginjilan di wilayah Nias ini. Tak lupa kami berdoa bila ada jemaat Tuhan, saudara-saudara kami hari ini yang tidak dapat hadir oleh karena halangan sakit, penyakit, bahkan saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan yang ada di depan kami percaya kepadamu, Jehovah Rafa, Allah penyembuh, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Setiap tangan terulur berkorban memberi dengan sukacita guna kesuksesan Natal ini. Arahkanlah pengembalian berkat-Mu yang melimpah itu untuk ladang-ladang mereka, untuk usaha mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk keluarga mereka, kerinduan, pengharapan dan cita-cita mereka. Beri peluang kemurahan rezeki bagi umat Tuhan. Kami tak lupa berdoa buat hamba-Mu, Bapak Koordinator Pembantu Umum Wilayah dan seluruh jajarannya. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat dalam kepemimpinannya mengorganisir seluruh program pelayanan di wilayah ini. Khusus kami berdoa ya Tuhan, saudara-saudara kami yang ambil bagian pada pesta demokrasi di pemilihan legislatif tahun 2024 ini. Untuk semua calon legislatif, saudara-saudara kami di tingkat 2, di tingkat 1, bahkan di tingkat pusat, hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami HDH, untuk saudara kami Laudi, untuk hamba-Mu Pendeta Salam Sinaga, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah di akhir perjuangan mereka 14 Februari menjadi hari kemenangan bagi gereja Pentakosta Indonesia. Terima kasih Bapak. Berkati semua panitia, dari semua yang dikerjakan, tetesan air mata, jerihlah waktu yang mereka korbankan demi suksesnya kegiatan Natal ini. Tuhan memberkati. Tak lupa kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Umum Gereja Pentakosta Indonesia, Rev. Dr. M. Hasurian. Tambah-tambahkan terus semangat sukacita, kesehatan, apalagi hikmat, manfaat dari surga, karunia dan pengurapan Allah terus menyertai hamba-Mu dalam memimpin Gereja Pentakosta Indonesia. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami akan pulang meninggalkan ruangan ini, mengakhiri peribadatan Natal ini. Tuhan temani, sertai berkati kami semuanya, pulang ke tempat kami masing-masing di dalam keadaan sehat, tak kurang satu hal apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah terhadap kami. Janganlah membawa kami ke dalam
dalam damai dan sejahtera. Terimalah kesempurnaan berkat dari tangan Tuhan kita yang penuh berkat itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam hal menyampaikan atau memberikan berupa penghargaan kepada saudara-saudara kami peserta festival pada perayaan Natal pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan, di mana hadirat Tuhan yang sungguh dahsyat telah menyertai kita dari awal ibadah ini hingga sebentar lagi kita akan berpisah-pisah dari tempat ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada peserta festival vokal group dari berbagai sidang dan beberapa resort, di mana saya ada beberapa resort tadi yang telah memberikan persembahan melalui pujian, melalui festival vokal group pada perayaan Natal pada hari ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan, atas persembahan lagu yang telah dibawakan pada hari ini. Namun sedikit juga ada berupa penghargaan dari panitia dan juga dari pengurus kepada seluruh peserta festival vokal group yang akan kami serahkan kepada saudara-saudara kami pada hari ini. Nah, jadi tentu kami sampaikan dulu kepada saudara-saudara kami dari masing-masing sidang. Pada hari ini kita telah memberikan persembahan pujian kepada Tuhan. Nah, jadi sebagaimana petunjuk daripada panitia bahwa tujuan kita melaksanakan festival ini yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Seperti dikatakan oleh Bapak Korwil bahwa tujuan kita bukan merebut juara atau berupa hadiah daripada panitia. Jadi puji Tuhan pada hari ini semua saudara kami dari masing-masing saudara berpenampilan baik dan semuanya juga suaranya bagus sekali. Haleluya. Mari kita tingkatkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya ke depan ini. Nah, jadi pada saat ini kami akan menyampaikan berupa penghargaan dan juga berupa uang pembinaan kepada masing-masing peserta yang telah tampil pada kesempatan ini. Yang pertama, yaitu dari Resort 1 Philippe Togida. Berikan tepuk tangan itu. Kami persilakan untuk maju ke depan sebagai tulisan. Seterusnya iya, berikutnya dari Resort 3 ya, Resort 3 Oke, kami persilakan untuk masuk ke depan utusan dari peserta vokal group. Pertama tadi dari Resort 1 dan kedua Resort 3 dan berikutnya yaitu dari Resort 5. Silakan maju ke depan. Resort 7. Kemudian Resort 9.
dan resor 12, maaf, resor 10. Resor 11. Kemudian resor 14 dan kemudian dari AKR Kampus Nias. Kami persilakan untuk maju ke depan dan kami mohon kesediaan Bapak sekali lagi kami panggilkan dari resor 1, IAKR, resor 14, resor 5, resor 9, dan resor 7. Dan resor 3. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Pengurus Pusat, Bapak Pendeta Andika untuk menyerahkan berupa penghargaan atau penghargaan kepada peserta. Ya, berikutnya dari resor IAKR, resor 14, ya, terima kasih Pak. Yang berkati. Baik, itu saja beberapa pengumuman atau penyampaian berupa penghargaan dan juga sekedar pembinaan kepada saudara peserta lomba. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, haleluya. Kita serahkan kepada panitia. Baik, tidak dalam bentuk lomba. Dan kami sudah sepakati kemarin bahwa jangan nanti dikira ini lomba atau seperti apa, kami juara berapa di kenyataannya. Semua di dalam Yesus kita juara istimewa. Haleluya. Tentu untuk ke depan mari kita tingkatkan. Dan kenapa kami mencanangkan musik tradisional, bagaimana kemudian kita kembali pada musik-musik yang sesungguhnya musik tradisional ini sebenarnya mampu membuat kita lebih lagi luar biasa untuk memuji Tuhan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kami, dan kami percaya seluruh resor yang telah tampil akan dibalaskan oleh Tuhan dalam segala hal dalam hidup mereka. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya.
acara ini tidak ditutup, maka akan terbuka sampai tanpa batas. Maka pertama sekali kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Altrigan MPA yang sudah menyirami Kepulauan Nias, khusus warga jemaat Gereja Pentakosta Indonesia, dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga pada kesempatan ini kami percaya bahwa dengan siraman rohani hari ini, kita percaya Tuhan adalah penolong bagi kita. Kita percaya bahwa kita menjadi alat dan otoritas Tuhan akan mengalir terus. Dan bahkan kita percaya bahwa Allah tidak pernah bekerja tanpa. Tentu ini adalah sebagai wacana bagi kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta karena jauh-jauh dari Pulau Sumatera datang ke Nias ini. Hanya karena melihat kami panitia yang 1, 2, 3 orang sampai sekian orang saja. Kalau bukan tidak melihat Bapak Ketua, kalau saya karena dari sana saya Pak kemarin di Pulau Sumatera, panitia Pak Ketua dengan bendahara Pak Pendeta kita datang di sini. Terima kasih Bapak tidak melihat ceria. Kiranya Tuhan akan memberikan umur panjang kepada orang tua kita. Ada amin? Kita terbuka buat Bapak Pendeta kita. Puji Tuhan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Koordinator Wilayah Gereja Pentakosta Indonesia Wilayah Nias yang selama ini telah nangis. Kenapa menangis? Karena memang acara ini membuat beliau pusing. Kenapa? Karena sementara Pak Ketua menelpon. Kalau saya tidak pernah menelpon, kenapa? Saya lagi sakit. Jadi Ketua terus dan bendahara yang menelpon beliau sehingga menangis. Ada banyak arahan ini, nasihat yang telah diberikan ke kami. Makanya acara hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kita akan berdoa buat Pak Korwil kita bisa panjang umur, sukses dalam pelayanan. Kita tepuk tangan juga untuk Bapak Korwil. Terima kasih. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, yang sudah memberikan dukungan dalam acara ini. Seluruh hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang hadir hari ini, kami ucapkan terima kasih. Kiranya apa yang telah diberikan bagi kami panitia, kami tidak menulis, walaupun kami sudah menulisnya, tetapi Tuhan kita akan menulis segala pengorbanan Bapak Ibu yang sudah diberikan selama ini. Mata Tuhan tidak akan pernah melek untuk mencatat apa yang telah diberikan kepada kami. Seterusnya, kenapa tidak ada perlombaan? Karena perlombaan orang-orang Pentakosta akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Itu lomba kita. Apakah nama Pentakosta tercatat pada kesempatan itu? Tentu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh jemaat yang pada hari ini. Sekaligus kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan kekurangan, terutama tadi di menu kita makan siang. Karena sebelumnya sesungguhnya kami sudah minta data dari masing-masing sidang supaya yang hadir hari ini bisa tercatatkan. Namun mungkin di sini sedikit ada miskomunikasi kita, maka kami panitia mohon maaf karena kami perkirakan yang hadir adalah maksimal 1000 orang. Rupanya
yang hadir adalah 1.300 orang, bahkan data terakhir mencapai 1.500 orang. Rupanya ada banyak orang yang duduk di luar, karena di dalam ini 1.250 kursi. Oleh karena itu kami apresiasi seluruh kedatangan Bapak Ibu untuk mengikuti acara Natal pada hari ini. Seterusnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dan seluruh pelayan altar yang sudah memberikan waktu pada kesempatan ini dan telah memberikan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada balasan dari panitia, hanya kami berdoa bahwa seluruh adik kami akan diberkati Tuhan senantiasa dalam perjuangan dalam kehidupan sampai kita meninggalkan dunia ini. Terakhir, acara hari ini tidak akan pernah terlaksana ketika Bapak Pendeta Sabang Sinaga tidak mendukung kegiatan ini. Tidak akan pernah terlaksana acara hari ini kalau bukan Bapak Pendeta Berkat Loli, kalau bukan Bapak Pendeta Billy Sandoto, kalau bukan Bapak Pendeta FN Haref. Mereka ini yang mendukung kita. Maka hari ini saya sampaikan kepada kita bahwa semua dukungan mereka itu jangan pernah kita lupakan sampai tanggal 14 Februari 2024. Sesungguhnya saya ini seorang pegawai negeri sendiri, tetapi karena saya sebutkan semua adalah pendeta-pendeta, maka jangan pernah kita lupakan yang namanya pendeta dan hamba Tuhan. Mereka sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dan saya teringat bahwa ada beberapa pendeta yang menerima bantuan dari Pak Berkat Loli, ada menerima jas kalau tidak salah kemarin, bagi yang sudah hadir pada kesempatan itu, tapi mohon maaf bagi yang tidak hadir, yang tidak menerima. Berikutnya ada pohon durian yang sudah diberikan kepada kita. Satu bakar itu 300.000 loh Bapak. Maka itu adalah bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta kita itu, dan ada lagi kacamata kemarin. Itu sudah dibagikan bagi kita semua. Dan pada hari ini yang kita nikmati minum itu adalah dari Bapak Pendeta Sabang Sinaga. Maka lematilah orang kami. Bapak Ibu sudah mengerti apa yang sudah kami sampaikan. Saya tidak berani saya katakan coblos karena saya PNS, tetapi saya katakan bahwa semua pendeta-pendeta Pentakosta yang akan berlomba di tanggal 14 Februari 2024 jangan kita lupakan. Kalau boleh kita tepuk tangan untuk keempat orang ini. Tepuk tangan ini merupakan janji kita kepada mereka bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati bapak-bapak sekalian. Bapak Ibu dan Saudara, terakhir kami sampaikan bahwa ada banyak keterbatasan kami panitia. Sesungguhnya tadi Pak Ketua Panitia itu menangis karena saya sudah sakit, bukan memikirkan uang karena Pak Ketua itu panjang uangnya. Yang dia tangisi sesungguhnya adalah karena saya sakit pada kesempatan itu. Saya katakan kepada Pak Ketua, saya akan bertunangan di rumah sakit Adam Malik. Dan sesungguhnya saya diberikan 3 cincin pada kesempatan itu. Itulah cincin tunangan yang saya terima pada sakit saya. Oleh karena itu, semua apa yang telah diberikan, bahkan doa khusus saya bisa berdiri di sini karena doa Bapak Ibu sekalian. Tidak ada balasan dari kami, hanyalah Tuhan yang bisa membalaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Mulai dari awal, pertengahan, dan kami akhiri. Kita akhiri kegiatan hari ini, ada banyak keterbatasan kami. Ketika ada kekurangan hari ini, akan kita sempurnakan di Natal yang akan datang. Kenapa? Karena sampai Bapak Ibu memilih orang yang sakit.
maka kedepannya jangan dipilih orang-orang sakit, orang-orang yang kuat itulah yang dipilih. Pak Lurah yang salah hari itu memilih kami sebagai panitia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami percaya bahwa apa yang diidam-idamkan oleh keempat orang ini, kami ingatkan kembali, marilah jangan dilupakan. Sekaligus kami ucapkan terima kasih atas apa yang telah diberikan oleh Ibu Lina Siboro kepada kami mewakili Pak Sabah. Apa yang telah diberikan Bapak Berkat Loli, Bapak Besa Toto, bahkan Bapak FM Harefa yang sudah memberikan, bahkan Pak Ketua bisik-bisik. Ada yang nanya-nanya tadi yang keempat orang ini apakah masih ada kekurangan. Saya katakan Pak Abdullah